Apa yang lebih mengerikan dari seorang diktator? Jawabannya adalah seorang teman yang berjanji akan membebaskanmu dari kemalangan, tapi ternyata dialah yang paling keras mencambukmu. Dan ini adalah cerita tentang revolusi yang dikhianati dan para babi. Halo semuanya, gua Novan Pepari dan selamat datang kembali di segmen yang dimana gua akan menceritakan cerita-cerita fiksi, entah itu dari cerpen, novel, film, anime, manga, dan lain-lain. Dan nama segmennya adalah Sekadar Fiksi. Di episode kedua di segmen Sekadar Fiksi ini, gua akan bawain cerita dari sebuah novel klasik yang terkenal, apalagi di kalangan pecinta buku kiri, yang bernama Animal Farm. Buku ini ditulis oleh seseorang yang bernama George Orwell, dan entah kebetulan apa gimana, buku ini tuh pertama kali terbit bertepatan sama Hari Kemerdekaan Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Keren ya? Kok bisa gitu? Nah, khusus yang belum tahu Animal Farm ini cerita tentang apa, karena ini novel, jadi ceritanya bakal lumayan panjang. Tapi di sini gua akan mencoba meringkasnya, atau mungkin lebih tepatnya menceritakan poin-poin pentingnya saja, biar Bapak Ibu sekalian bisa menikmati ceritanya. Tapi, kalau Bapak Ibu sekalian menikmati cerita Animal Farm ini cuma dari apa yang gua ceritain dan tidak lanjut membaca novelnya, gua jamin Bapak Ibu sekalian bakal nyesel. Kenapa? Karena cerita di novelnya tuh jauh lebih seru dan sayang banget kalau dilewatin. Jadi, anggap saja cerita Animal Farm yang gua ceritain di video ini tuh sebagai pemantik. Sebagai penggugah hasrat sebelum lanjut ke membaca novelnya. Dan ingat, baca novelnya tuh yang ori. Jangan yang bajakan. Kalau bajakan tertabok. Diceritakan di sebuah daerah di Inggris, lebih tepatnya di Willingdon, ada sebuah peternakan yang dikenal dengan nama Manor Farm, dimiliki oleh seorang pria tua yang bernama Tuan Jones. Nah, Tuan Jones ini punya sifat, karakter, atau watak yang buruk. Dia pemalas, suka mabuk-mabukan, dan setiap dia lagi ada masalah, dia selalu melampiaskannya ke binatang-binatang ternaknya. Terus di satu malam, ketika Tuan Jones udah tertidur, lampu kamarnya udah dimatiin, terdengar suara gelumat di satu kandang. Mulai dari entakan kaki, garukan cakar, kepakan sayap, sampai suara lenguh, dengking, dan ringkik. Ternyata, para binatang lagi ngadain pertemuan di kandang itu. Karena sepanjang hari itu, para binatang dengar kabar, dengar berita, kalau si Tua Major, yaitu seekor babi yang paling dihormati di Manor Farm, dapat mimpi aneh di malam sebelumnya dan berniat nyeritain mimpinya ke binatang yang lain. Kayak yang gue bilang, si Tua Major ini sangat dihormati di Manor Farm, sampai-sampai semua binatang di peternakan rela kehilangan waktunya buat tidur cuma demi dengerin si babi tua ini nyampein sesuatu, apapun itu. Nah, sebelum nyeritain mimpinya, si Tua Major pengen ngasih tahu ke binatang yang lain kalau hidup dia gak akan lama lagi. Maka dari itu, dia ngerasa punya kewajiban buat nyampein sesuatu yang sangat penting, yaitu soal hakikat kehidupan para binatang di peternakan. Anjir. Babi filsuf, anjir. Terus si Tua Major berpidato lah. Kamerad, apa sebenarnya hakikat kehidupan kita? Mari kita cermati. Hidup kita ini menyedihkan. Kita lahir, kita diberi banyak makanan cuma supaya bisa menjaga napas dalam tubuh kita. Dan begitu kita tidak berguna lagi, kita dibunuh atau disembelih dengan cara yang keji. Tidak ada binatang di Inggris yang tahu arti hidup bahagia dan bebas. Hidup seekor binatang penuh kesengsaraan dan perbudakan. Kenapa kita terus-menerus hidup dalam kesengsaraan? Semua jawaban itu bisa dirumuskan dalam satu kata. Manusia. Ya, manusia itu semata musuh kita. Singkirkan manusia dari bumi dan semua akar masalah kelaparan dan kerja yang melampaui batas pun akan hilang selama-lamanya. Manusia itu makhluk konsumen, bukan produsen.
Mereka tidak bisa apa-apa, tapi mereka berlagak penguasa atas semua binatang. Menyuruh binatang bekerja dan memberi makan binatang sesedikit mungkin, cuma untuk menjaga jangan sampai binatang kelaparan. Sisanya, ya untuk mereka sendiri. Cukup dengan menyingkirkan manusia, kita akan mendapatkan hasil kerja kita. Hancurkan kekuasaan bangsa manusia, karena semua manusia adalah musuh dan semua binatang adalah sahabat. Kameran, inilah pesanku kepada kalian. Pemberontakan. Gelo. Anjir. Coba bayangin deh. Kalau semua binatang, termasuk peternakan sama peliharaan. Coba bayangkan kalau misalkan mereka memberontak kepada manusia karena udah capek. Mereka memberontak. Mereka melakukan revolusi. Anjir. Tapi ngeri sih kalau dibayangin. Nah, mendengar si tua Mejer berorasi seberapi-api itu, sontak gemuruh sorak-sorai para binatang ternak yang mendengarnya. Ya, meskipun gak semua binatang bisa mengerti sama pidato si tua Mejer, karena kan tingkat kecerdasan binatang beda-beda ya. Terus si tua Mejer bilang, dia nggak tahu kapan pemberontakan itu akan terjadi. Mungkin harus nunggu berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, atau mungkin berabad-abad. Tapi si tua Mejer sangat yakin cepat atau lambat keadilan akan terwujud. Dan meminta ke binatang yang lain buat menyampaikan pesan ini kepada yang lain. Sehingga generasi mendatang akan melanjutkan perjuangan ini sampai mendapatkan kemenangan. Sesudah si tua Mejer berorasi, barulah dia nyeritain mimpi anehnya semalam. Dan mimpinya itu adalah mimpi tentang wujud bumi ketika sudah tidak ada lagi manusia di dalamnya. Dan karena mimpinya itu mengingatkan si tua Mejer pada sesuatu yang sudah sangat lama terlupakan olehnya, yaitu sebuah lagu yang berjudul Binatang Inggris. Karena si tua Mejer udah ingat lagi sama lagu itu, dia pun mengajarkan para binatang ternak buat menyanyikan lagu Binatang Inggris ini. Dan nyanyian ini bikin binatang-binatang gembira tak terkira. Mereka semua suka sekali sama lagunya. Tapi sialnya, keseruan di tengah nyanyian para binatang di kandang itu membangunkan Tuan Jones, sehingga dia lekas turun dari tempat tidur, ngambil senapan dan menembakkannya. Dan pertemuan binatang-binatang itu pun usai. Lalu mereka semua lekas tidur. 3 hari kemudian si tua Mejer meninggal dunia dengan tenang waktu dia lagi tidur. Dan mulai saat itu para binatang selalu mengadakan kegiatan rahasia selama 3 bulan ke depan. Memang benar, para binatang gak tahu kapan pemberontakan itu akan terjadi. Mereka juga gak punya alasan buat menganggap itu akan terjadi secepatnya. Tapi mereka selalu percaya akan hal itu dan sudah jadi tugas mereka buat bersiap-siap menyongsongnya. Dan berkat pidato si tua Mejer, para binatang yang lebih cerdas di Manor Farm jadi punya pandangan hidup yang lebih luas. Terutama para babi yang umumnya dikenal sebagai binatang paling cerdas. Makanya mereka punya tugas buat mengajar dan mengorganisasi binatang lainnya. Dan yang unggul di antaranya adalah 2 ekor babi muda yang bernama Snowball dan Napoleon. Snowball, dia itu babi yang sangat bersemangat, pandai berbicara, dan punya daya cipta yang luar biasa. Sementara Napoleon, dia emang gak se-energik Snowball, tapi dia punya kedalaman karakter yang bikin dia terlihat berkarisma. Anjay, babi berkarisma. Terus ada satu babi lagi yang dikenal yang terbaik di antara semua babi, yaitu Squealer. Dia babi yang cerdas dan fasih berbicara. Setiap ada yang ngajak debat, dia jago banget buat bersilat lidah. Kata-katanya tuh terasa sangat meyakinkan. Dia bisa memainkan isu dan memainkan trauma sekaligus. Nah, karena trauma kan bikin para binatang ketakutan nih, yaitu si Tuan Jones traumanya. Nah, ya para binatang mau gak mau bakal ngikutin aja selama si traumanya ini tuh nggak balik lagi. Kayak gitulah. Nah, pemberontakan yang sudah diimpi-impikan itu ternyata meletus jauh lebih awal daripada yang dibayangkan para binatang. Penyebabnya adalah gara-gara Tuan Jones dan para pekerjanya belum ngasih makan para binatang seharian penuh. Marahlah para binatang ini, udah gak tahan kan. Sampai malam tiba, para binatang ini bikin kegaduhan di lumbung penyimpanan makanan sambil melahap makanan yang ada di sana. Mendengar kegaduhan itu, Tuan Jones terbangun dari tidurnya. Terus dia sama 4 orang pekerjanya masuk ke tempat kegaduhan itu. Dan dari situlah
pertarungan antara para binatang dan Tuan Jones dimulai. Tuan Jones dan para pekerjanya menyabetkan cambuk ke segala arah, terus dibalas dengan sepakan dan serudukan dari segala arah juga. Keadaan di dalam lumbung benar-benar udah di luar kendali, udah chaos, dan mereka belum pernah lihat binatang-binatang ini bisa terlihat sangat marah. Luapan amarah para binatang yang biasa mereka pukuli dan siksa sesuka hati itu kini bikin mereka sangat ketakutan. Dan puncaknya, Tuan Jones dan para pekerjanya kalah dan melarikan diri. Dan binatang pun mendapatkan kemenangan yang sangat telak. Tanpa sadar dan masih belum percaya, pemberontakan berhasil dilakukan dan Manor Farm jadi milik para binatang. Mereka berpesta dan tak lupa juga mereka menyanyikan lagu kebangsaan mereka, yaitu lagu binatang Inggris. Keesokan harinya di pagi hari, semua binatang bergegas menuju puncak bukit kecil dekat padang rumput yang ada di Manor Farm. Waktu mereka sudah sampai di puncak, mereka mulai memandangi sekeliling peternakan. Dari situlah mereka menyadari dan merasakan kegembiraan yang belum pernah mereka rasakan selama ini. Bahkan sekarang pun, mereka hampir gak percaya kalau semua yang ada di Manor Farm itu sudah jadi milik mereka. Habis itu mereka balik lagi ke peternakan buat sarapan, terus lanjut ngumpul lagi sesuai arahan Snowball dan Napoleon. Nah, babi-babi ini ngasih tahu para binatang kalau selama 3 bulan ke belakang mereka sudah bisa membaca dan menulis. Dan mereka pun memutuskan buat mengganti nama peternakan yang awalnya Manor Farm menjadi Animal Farm. Selain mengganti nama peternakan, Snowball dan Napoleon mengemukakan ke para binatang sebuah pemikiran yang mereka namai binatangisme. Nah, asas binatangisme ini dibikin jadi 7 perintah yang nggak bisa diubah dan wajib dipatuhi sama para binatang yang ada di Animal Farm. Dan bunyi dari 7 perintah ini adalah yang pertama, apapun yang berjalan dengan 2 kaki adalah musuh. Yang kedua, yang berjalan dengan 4 kaki atau bersayap adalah kawan. Terus binatang tidak boleh memakai pakaian, tidak boleh tidur di ranjang, tidak boleh minum alkohol, tidak boleh membunuh binatang lain, dan yang terakhir semua binatang setara. Dan para binatang setuju dengan 7 perintah itu. Sesudah peresmian nama Animal Farm dan 7 perintah binatangisme, Snowball mengajak para binatang ke padang rumput buat memanen. Ya, namanya juga peternakan, tetap aja peternakan. Meskipun Tuan John sudah pergi, para binatang tetap harus bekerja buat memenuhi kebutuhan mereka sendiri kan. Nah, ketika mereka mau berangkat memanen, ada 3 ekor sapi yang tampak gelisah. Ternyata mereka seharian penuh belum diperah dan tetek mereka sudah hampir mau meledak. Dari situ kebagilah jadi 2 kelompok. Kelompok pertama para binatang yang disuruh pergi ke padang rumput buat memanen, dan kelompok kedua para babi yang memerah susu sapi. Karena para babi tahulah caranya gimana memerah susu sapi. Dari sinilah keanehan mulai terjadi. Waktu para binatang balik dari memanen rumput, susu sapi yang diperah sama para babi yang sekian banyak itu hilang. Sudah lenyap. Ternyata semua susu itu diambil sama para babi yang mereka campur ke dalam bubur makanan khusus babi, begitu juga apa-apa yang udah masak. Awalnya para binatang ngira buah-buahan dan semua susu itu bakal dibagi rata, tapi ternyata tidak. Semua itu cuman buat babi doang. Para binatang menggerutu atas keputusan ini, tapi percuma saja karena para babi malah setuju. Bahkan Snowball dan Napoleon yang biasanya selalu berdebat karena perbedaan pendapat, giliran urusan kayak gini malah kompak setuju. Dan Squealer lah yang ditugaskan buat ngasih penjelasan ke para binatang. Kamerad, kuharap kalian tidak membayangkan bahwa kami, para babi, melakukan ini hanya untuk kepentingan diri sendiri. Banyak kok di antara kami yang tidak suka susu dan apel. Aku sendiri pun tidak suka. Gitu katanya. Satu-satunya tujuan kami mengambil susu dan apel ialah untuk memelihara kesehatan. Karena menurut ilmu pengetahuan, susu dan apel berisi zat yang secara mutlak amat diperlukan kaum babi. Kaum babi adalah pekerja yang mengandalkan pikiran. Seluruh manajemen dan organisasi peternakan ini bergantung pada kami. Siang dan malam, kami memperhatikan kesejahteraan kalian. Demi kalian, kami rela minum susu dan makan apel-apel itu loh. Dan apakah kalian tahu apa yang bakal terjadi kalau kami, para babi, gagal melaksanakan tugas ini? Jones akan kembali. Ya,
Jones akan kembali. Kalian semua tidak mau kan kalau Jones kembali? Gelo. Nah, gitu kan. Squealer tuh jago bersilat lidah. Dia mainin isu, bikin pengalihan isu. Kalau mainin isu, berarti ya mainkan juga traumanya. Salah satunya mainkan trauma. Mendengar nama itu, para binatang ketakutan. Karena buat mereka, nama Tuan Jones adalah trauma yang sangat mendalam. Dan karena para binatang gak mau Tuan Jones balik lagi ke peternakan, akhirnya mereka setuju-setuju saja kalau susu dan apel harus dipersembahkan buat para babi saja. Terus kelanjutannya gimana? Kelanjutannya lo baca sendirilah di novelnya. Karena sayang banget kalau lo menikmati cerita Animal Farm ini cuma dari apa yang gue ceritain di video ini. Dan gue sangat merekomendasikan dengan keras buat lo baca novelnya. Karena di novelnya ceritanya jauh lebih seru, plot twist-nya banyak, dan yang paling gue suka penokohannya. Penokohan dari setiap tokoh atau karakter yang ada di ceritanya tuh banyak yang mempresentasikan tokoh-tokoh di dunia nyata. Contohnya kayak si Tua Major yang mempresentasikan seorang Karl Marx, Snowball yang mempresentasikan seorang Trotsky, dan Napoleon yang mempresentasikan seorang Stalin. Ya meskipun gue belum baca kisah-kisah mereka sih. Gue tahu dari internet aja. Terus ada tokoh yang bernama Boxer, yaitu seekor kuda jantan yang besar dan kuat. Saking kuatnya, mungkin kekuatannya tuh setara sama para binatang yang ada di Animal Farm. Dan si Boxer ini tuh selalu manut sama siapapun pemimpinnya. Dia mempresentasikan kebanyakan manusia. Mempresentasikan para kaum proletar. Anjay, proletar. Gua yakin semua orang yang udah baca novel Animal Farm ini pasti bisa menebak-nebak setiap karakter yang ada di dalamnya tuh kok mirip kayak si A, kok mirip kayak si B, dan lain sebagainya, sesuai imajinasi dan ingatan para pembacanya. Dan meskipun novel Animal Farm ini termasuk novel klasik, tapi ceritanya masih layak buat dibaca karena ceritanya tuh menggambarkan kehidupan kita saat ini. Novel klasik tapi masih relate dengan keadaan zaman sekarang. Bahkan di Indonesia sekalipun. Waduh, masa sih? Dan yang terakhir, cerita ini ngingetin gua satu hal. Kalau kekuasaan yang absolut bisa dipastikan hampir 100% bakal korup. Babi-babi yang berkuasa menikmati semua privilege dan bermalas-malasan, sementara para binatang yang lain disuruh kerja keras. Oh, dan satu lagi, soal dualisme antara Snowball dan Napoleon. Di dunia nyata, kita pasti sering banget nemu pertemanan yang awalnya tuh sama-sama dari nol. Sama-sama dari bawah. Terus mereka pengen ada perubahan dalam hidupnya. Mereka punya cita-cita lah. Nah, awalnya kedua orang ini tuh mendukung satu sama lain. Tapi ketika salah satu di antara mereka ada yang jalannya lebih cepat atau udah berada di depan, ninggalin kita, kadang yang tertinggalnya tuh suka merasa iri, suka merasa dengki. Kita sama-sama dari bawah nih, tapi kok dia udah duluan di depan kita? Terus kadang ada yang mikir, lagi pula gue jauh lebih baik daripada dia. Nah, kebanyakan pemikiran kayak gitu tuh yang menimbulkan persaingan, pertikaian, permusuhan, bahkan tak jarang yang berakhir dengan saling menjatuhkan satu sama lain. Dan kayaknya hal kayak gitu akan selalu ada deh. Untuk beberapa pertemanan ya, jadi nggak semua. Ada juga pertemanan yang positif, yang sehat. Hampir salah ngomong. Ya mungkin segitu dari gua. Semoga apa yang gua share ini ada manfaatnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.